Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atika, Clea, Iklima, Marta, dan juga Syifa. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Konsep Stres dan Adaptasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi stres dan adaptasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, stres merupakan suatu kondisi perasaan mengganggu dan mengancam ketika menjalani kehidupan. WHO 2020. Adapun adaptasi adalah proses di mana individu mencoba menyesuaikan diri dengan situasi stres atau perubahan dalam lingkungan mereka, baik secara fisik, mental, atau emosional. Di sini digambarkan bahwa stresor merupakan sebuah respon dari stres, dan respon stres tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada eustress, yaitu stres yang bersifat positif dan membuat diri menjadi lebih tangguh. Yang kedua ada distress, yaitu stres yang bersifat negatif dan membuat diri kita merasa tidak berdaya dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Hubungan stres dan adaptasi. Proses adaptif. Ketika seseorang mengalami stres, mereka akan menggunakan mekanisme adaptasi untuk mengurangi dampak stres. Jika adaptasi efektif, stres dapat dikelola dan keseimbangan internal homeostasis dapat dipulihkan. Resiliensi. Beberapa individu memiliki resiliensi yang lebih kuat, yang berarti mereka lebih mampu beradaptasi terhadap situasi stres tanpa mengalami gangguan signifikan pada kesehatan fisik atau mental. Manifestasi stres. Yang pertama ada fisik, detak jantung cepat, tegang otot, sulit tidur, masalah pencernaan. Yang kedua, psikologis, cemas, mudah marah, sulit konsentrasi, perubahan nafsu makan. Yang ketiga, perilaku, menghindar, konsumsi alkohol berlebih, dan menarik diri. Respon saraf utama terhadap rangsangan stres adalah pengaktifan menyeluruh sistem saraf simpatis. Hipotalamus akan menolong untuk mempersiapkan tubuh untuk flight to fight akibat rangsangan stres. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan arteri, peningkatan aliran darah untuk mengaktifkan otot-otot bersamaan dengan penurunan aliran darah ke organ-organ yang tidak diperlukan untuk aktivitas motorik yang cepat. Selanjutnya, peningkatan kecepatan metabolisme sel di seluruh tubuh, peningkatan konsentrasi glukosa darah, peningkatan proses glikolisis di hati dan otot, peningkatan kekuatan otot, peningkatan aktivitas mental, juga peningkatan kecepatan koagulasi darah. Jadi, maksud saya di sini, selain manifestasi klinis yang telah dibacakan sebelumnya, ternyata perubahan hormon juga dapat mempengaruhi seseorang bisa mengalami stres. Baiklah, mari kita lanjut ke materi terakhir. Faktor yang mempengaruhi stres. Yang pertama, ada faktor psikologis, meliputi kecemasan atau depresi, beban kerja atau tekanan akademis, konflik pribadi seperti masalah hubungan atau keluarga, serta ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Yang kedua, ada faktor lingkungan, meliputi situasi pekerjaan yang penuh tekanan, polusi atau kebisingan lingkungan sekitar, kondisi keuangan yang sulit, perubahan besar dalam hidup seperti pindah tempat tinggal, kematian, atau perceraian. Yang ketiga, ada faktor biologis, meliputi kurangnya tidur atau pola tidur yang tidak teratur, kondisi kesehatan fisik seperti penyakit kronis, perubahan hormonal, misalnya selama pubertas, kehamilan, atau menopause. Yang keempat, ada faktor sosial, meliputi tuntunan sosial atau tekanan dari kelompok teman sebaya, kurangnya dukungan sosial atau merasa terisolasi, serta
ketidakmampuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kelima, ada faktor pribadi, meliputi harapan diri yang terlalu tinggi atau perfeksionisme, kurangnya kemampuan coping atau ketahanan dalam menghadapi masalah, serta pandangan hidup atau keyakinan yang negatif. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.